Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDAY? Bapak jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Karena saya mengamalkan ilmu RDAI ini sebenarnya udah kurang lebih dari 2 tahun yang lalu. Dari 2 tahun yang lalu. Bapak meraktekin ilmu RDAI apa? Gong. Yang sudah saya lakukan sedekah, kemudian mandi jam 00. Ini kasih es batu. Hah? Baca Quran. Bapak udah meraktekin ilmu RDAI apa? Sedekah itu Pak Haji, meskipun belum kontinu. Sedekah subuh. Sedekah subuh ya. Sedekah Jumat barokah. Jumat barokah ya. Sholat ba'diyah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah ya. Tapi bolong-bolong semuanya Pak Haji. Bolong-bolong semuanya. Bolong-bolong semuanya karena masalah yang bertubi-tubi. Kemudian Masalahnya apa? amanah-amanah yang saya dapat dari bos-bos. Kan saya dikasih amanah sama orang-orang Cina yang kebetulan beliau juga sudah mu'alaf. Nah, beliau menganggap saya itu seperti anak sendiri. Terus? Nah, terus uang miliaran itu dikasihkan ke saya untuk belanja cengkeh, terkadang untuk belanja cabai Jawa di Sumatera, kadang ya di Madura. Rata-rata kesalahan yang ada itu bukan di sayanya, tapi orang lapangannya. Yang saya nggak tahu murni uang itu tiba-tiba nyangkut sekian. Itu yang akhirnya semuanya itu ya jadi tanggung jawab saya. Bos, ntar lo lihat cerita sukses Abdurrahman bin Auf. Dia juga kayak lo pedagang, tapi dia nggak ditipu, tapi dia nggak nipu, tapi dia kaya raya. Apa yang dilakukan? Baca Quran 30 juz setiap malam dari jam 00 sampai matahari terbit. Lo tinggal nyontek aja. Abdurrahman bin Auf, pedagang, sahabat Nabi. Dia nggak nipu dan dia tidak ditipu. Kebanyakan orang Indonesia penipu. Kaya raya, mobilnya, mobil sportnya banyak tapi penipu. Janganlah kayak Abdurrahman bin Auf. Oke, baca Quran 12 juz. Bisa? Insya Allah. Pernah gak lu baca Quran? Selama ini saya praktek itu Pak Haji mentok secepat-cepatnya. Tapi saya Pak Haji ya, itu mentok paling 5,5 kadang. Ajarin agak cepat, baca Quran aja lu, jangan cerita yang lain. Baca Qurannya aja. Cara bacanya aja, jangan cerita ABC kelamaan. Iya, jadi baca Qurannya harus dipakai standar. Punya standar nada dasarnya. Pakai apa yang dibaca 1 menit, harus targetnya harus memang bisa 1 halaman. Apa caranya? Pakai standar, misalkan baca inna a'toina kal kausar, kan pendek itu, gampang. Nah, itu bagaimana kita bisa baca itu sampai 15 kali dalam 1 menit. Inna a'toina kal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Kalau seperti ini belum bisa nyampe 15 kali dalam 1 menit, berarti harus dipercepat lagi. Inna a'toina kal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nah, kalau ini bisa tercapai, ini dimasukkan nada yang biasa kita baca ini masuk ke Quran yang awal, misalkan Al-Baqarah mulai Ali Imran terus pakai itu, sehingga kita bacanya bisa alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, bacanya yang kedua tidak harus full power biar enggak megap-megap bahasa Surabaya nih. Megap-megap, napasnya habis, cepat, capek. Maka pakainya pakai berbisik tapi terdengar oleh telinga, sehingga bacanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Begitu kira-kira. Jadi tetap terdengar telinganya, terdengar kita, napasnya tidak ngah-ngah, bacanya bisa lebih cepat,
energinya lebih kuat, dalam waktu 1 jam bisa 3 juz. Kalau 1 halaman bisa 1 menit, berarti 1 jam 3 juz. Minimal bisa 2,5 juz, maka nyampe dalam waktu semalam, setengah malam itu jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 jam 12,5 juz. Saya? Ya. Oke, Ibu apa masalahnya? Assalamualaikum Pak Haji. Saya seorang janda. Janda? Iya, Udah berapa tahun janda? 10. 10 tahun. Iya. Cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup. Cerai Hidup. hidup. Anaknya berapa? 5. 5. Itu lahir normal atau ada yang sesar? Normal. Wow, segede apa alat kelaminnya? Kotak, oval, bulat, apa lonjong? Enggak tahu. Bulat. Mau. Apa sehari-hari Ibu? Sebenarnya saya kerja PNS Pak Haji. PNS. Hmm, Umur berapa? 55. Hah? 55. 55. Wow. Alat kelamin pulen tuh 55. Terus? Tadi saya WA ke Pak Haji. WA? Iya. Dijawab gak sama saya? Belum saya. Belum. Saya lari-lari naik ojek sampai sini langsung dipanggil ke sini. Alhamdulillah kata saya, Allah, saya lagi dapat anugerah Pak Haji. Saya kan dulu mah seperti biasa maksudnya punya rumah. Setelah cerai saya udah nggak punya rumah. Terus ini sekarang saya dapat anugerahnya. Saya dapat ditagih harus ada 44 juta. Ya. Terus saya melaksanakan RDAY seperti biasa Pak Haji bilang mengaji, tapi saya baru sampai 10 juz. Ya. Tadi malam 7 juz, 6 juz lebih. Karena saya pagi-pagi harus nyiapin anak-anak Ya. yang mau kerja, yang mau kerja lah Pak Haji. Jadi saya nggak bisa sampai 12 juz. Saya latih gitu supaya bisa gitu. Tapi saya belum bisa sampai 10 Tadi kan juz. udah diajarin. Iya, harus 15 kali surat itu ya Pak. Surat apa? Cara Al-Azhar. bacanya tadi kan udah Iya. diajarin. Iya. Cara iya, bacanya. udah saya dengerin. Tartilnya Saya agak cepat. juga, tapi saya tuh satu surat tuh bisa 1 jam 1 surat. 1 surat nggak sampai juz. Ukurannya kan juz. Juz. Mulai dari Iya juz. Iya. Nih ukuran ini nih. Jus. Jus ya. 1 juz. 1 jus nih. Nih 1 jus. Iya. Terus saya gini Pak Haji, saya kan punya teman deket lah dulu. Laki Dulu perempuan? kan laki-laki Pak Haji. Ngaceng nggak dia? Ih nggak tahu. Harus diperiksa dulu. Nggak tahu. Saya kan suka minta tolong sama dia dulu ya Pak Haji. Saya kan dulu ini ke Buning sih Pak Haji. Udah sembuh sekarang. Anak saya dulu 5 di rumah sakit Pak Haji. Nggak tahu kalau alam lah, nggak tahu mungkin ada yang nyatet atau gimana. Terus saya suka dengerin Pak Haji ya terus-terusan. Saya juga kalau ngasih sedekah langsung dikirimin aja ke nomor Pak Haji, kalau nggak kesini datang. Tapi untuk ketemu Pak Haji untuk privat saya belum ada uangnya, baru hari ini sama orang itu tadi dikasih pinjam uangnya 3 juta. Saya kasihin ke Pak Haji ini sekarang privat 2 juta. Terus saya suka dengerin Pak Haji katanya ada tai lalat. Saya ada tai lalat di ini. Gimana? Tete. Mana? Adalah itu Ibu ada tai lalat gak di alat kelamin? nggak tahu, nggak kelihatan, nggak bisa lihat, nggak bisa lihat. Pak Mail periksa. Pakai senter. Aduh. Cuman saya lihat-lihat di Janganlah, jangan pakai senter ya. Pakai obor. itu gimana Pak Haji? Saya belum karena saya dengerinnya, saya kan baru kenal Pak Haji dari bulan Januari, akhir Januari. Terus kan Pak Haji sakit. Sama saya cuman 2 kali mungkin apa 3 kali ke sini. Ya udah, sampai kemarin Lebaran Pak Haji sakit. Terus pernah ke sini lagi sekali kemarin waktu Mbak Nadia. Saya belum ada juga, cuman ngasih sedekahnya aja. Sedekah potong sapi gitu Pak Haji, Ibu tinggalnya di mana? di Bekasi. Bisa gak Sabtu besok datang ke sini Bisa. Tapi jam 7 pagi Mbak Nadia testimoni cair 1 triliun. Saya maunya Ibu cair 10 miliar. amin. 2, besok hari Sabtu ada orang Kalimantan Timur ahli santet.
Jadi dari kecil sampai dia besar hobinya nyantet. Dan kalau nyantet nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Pasti mati. Nah besok dia mau ngajarin ilmu santet. Ibu datang besok. Gitu. Nanti ibu belajarnya ilmu santetnya nyantet hajat. Biar hajat ibu terkabul. Saya dikasih waktunya sampai besok Rabu Pak Haji. Makanya saya udah gemeteran, udah bingung. Saya mau takut diusir, jangan sampai takut diusir. Saya tuh bingung. Diusir Pak sama Haji. siapa? Sama yang punya rumah. Enggak, aman. Saya minta disabdain itu rumah. Kata saya pakai ibadah. Dia orang Nasrani Pak Haji. Jadi nggak terlalu nyambung gitu. Ibu remes alat kelamin ibu, tempelin di tembok Iya, kalau lagi suka. mandi. Oh kalau lagi Jadi mandi, milik. ya. Kalau lagi mandi. Iya, iya. Remes alat kelamin ibu, tempelin di tembok, jadi milik. Remes alat kelamin ibu, 9 jadi kali. milik. 9 kali. Iya, iya. Setiap hari nanti Iya. jadi milik. Terus saya Pak Haji yang disuruh sama teman suruh nyari sekarang juga ini duit 3 juta ini. Saya pakai, maaf ya Pak Haji, ampuni saya tadi juga ya Allah, ini dipakai buat kesini. Habis saya udah pengen ketemu Pak Haji gitu. Nggak gimana? apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Terus gini, ibu pokoknya keluar dulu dari rumah. Saya bingung karena saya udah tahu Pak Haji ya. Kan ibu belum nyolek alat kelamin ditempelin di tembok toilet. Toilet. Iya. Iya. Ibu colek nih alat kelamin ibu tuh, ibu remes, tempelin di Nah, tembok. terus Pak Haji bilang juga kalau gatal, maaf ya Pak Haji, kalau gatal gitu kan kata Pak Haji, saya sering Pak Haji. Gatel. Heeh. J, garuk J. Bukan gitu Pak Haji. Iya, sampai aduh ya Allah astagfirullahaladzim kata saya. Sampai terus-terusan sampai sekarang masih. Terus minum terus, minum terus. Minum apa? Minum air remesan alat kelamin biar nggak gatel. Oh. Pakai Minum. air itu ya air matang terus dicebokin. Mm-mm. Oh, begitu. Manjur bu, manjur. Tenang aja, manjur. Anak saya sampai dibenci sama anak-anak Pak Haji. Mohon maaf sekali Pak Haji. Dibenci. Iya, Kenapa? semuanya lima-limanya. Kenapa? Karena kesini nggak ngerti, mereka nggak ngerti kesini tuh. Mama mau ibadah deh, Pak Haji nggak butuh duit sedikit pun. Pak Haji miliaran, nggak ngerti semuanya lima-limanya. Saya malah dibenci, saya nggak pikirin itu Pak Haji. Saya pikirin ini harus gimana, ini dari mana gitu sama ngaji, puasa. Saya maksain puasa dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru 4 hari Pak Haji. Saking ya saya harus berjuang. Apa yang anak nggak cocok sama ilmu RDA? Apa yang anak nggak cocok? Aduh mohon maaf Pak Haji bikin malu. Pokoknya bilang Pak Haji ini penipu segala macam lah. Saya Yeah. kan jadi malu Pak Haji. Yeah. Saya kan jadi malu. Mau macam-macam. Langsung pulang. Yang satu lagi masih kuliah di Bali kan. Yang 4 udah kerja, yang 3 udah kerja, yang 1 belum kerja di rumah. Macam-macam semuanya. Mama apa? Ya Allah, ini orang jenderal semua deh, duitnya aja miliaran. Saya tuh sedih gitu ya. Itu anak seperti yang kena ini dulu juga waktu sakit 5 di rumah sakit 5-5-nya. Makanya saya sakit stroke kan ini Pak Haji lewat buning sih. Udah sehat nih. Udah alhamdulillah. Berobat di mana? Alhamdulillah di buning sih. Oh, Ningsih Ningsih Pinampik, Tirampi, iya. Jawa Timur. Ada kali 2 tahun ini lagi Covid. Saya nggak kelihatan karena saya memang lagi Covid. Nggak kelihatan sama teman-teman. Jadi ibu ke Jawa Timur sana? Betul. Berobat ke ada Ningsih kali habis Pinampik. 1 mobil, ya betul. Nah sekarang saya terus terang Pak Haji, udah nggak punya apa-apa. Ibu nggak punya apa-apa, tapi kan ibu masih punya alat kelamin. Punya. Kenapa nggak itu difungsiin? Jadi milik. Suka. Jadi milik. Suka. Jadi milik. Jadi milik. Tapi bukan di WC, saya suka Pak Haji. Di mana? Suka. Di ruangan lah, di mana gitu, diituin gitu. Kalau ibu lagi mandi, jadi Lagi ibu mandi ya? nggak bisa pakai baju begini, nggak bisa. Ibu harus telanjang bulat. Iya. Kalau Jadi kalau di ruangan kan telanjang bulat nggak enak sama. Iya, betul. Ya bisanya di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi. Jadi ya. milik. Iya. Jadi milik. Jadi milik. Kita jadi milik. Amin. Ibu nggak punya apa-apa. Saya nggak tertarik, tapi saya tertarik sama alat kelamin ibu. Itu aja difungsiin. Amin. Diaktifin. Jadi sekarang saya ini kan hari Rabu katanya besok. Saya nggak usah apa-apa, yang penting saya ibadah aja ke Allah. Ibadah aja baca Iya. Quran. Saya 12 juz.
pengen Pak Haji tiap hari, tapi itu Coba lo ajarin baca Quran 12 juz. Dia Repotnya udah harus 10 juz, udah nyiapin. tinggal 2 juz. Ajarin. Tinggal sedikit, paksain. Paksain. Jadi bacanya dari yang terakhir, ibu harus butuh stamina. Maka jam 9 Ulangi lagi, ajarin. Maksimal ibu jam 9 harus sudah saya sudah tidur. tidur. Iya. Ya habis sisa harus sudah tidur Iya. sehingga bangun jam 12 seger. Iya. Jadi kita tidur katakan jam 9, 10, 11, 12. Syukur setengah 9. 3,5 jam atau minimal 3 jam kita tidur itu sudah merontokkan sel-sel kita yang mati. Diganti oleh sel-sel baru sehingga kita jadi sehat. Kenapa kita lemes ini? Karena sel-sel yang mati itu belum sempat tergantikan oleh sel-sel yang baru, belum tergantikan, kita sudah beraktivitas lagi sehingga tidak fit. Harus istirahat awalnya. Yang kedua, ibu memang harus minimal menjaga stamina, bisa jaga tidak tidur mulai jam 00 sampai jam subuh minimal atau sampai terbit matahari. Kalau terpaksa sudah terbit matahari kita masih geliur-geliur, kantuk, rebahin sebentar. Tapi setelah terbit matahari, sholat sunat syuruk dulu, rebahan setengah jam sudah enak, baru mandi lagi pagi. Sehat, itu secara fisik ya, untuk menjaga fisik. Tapi harus makan juga. Kalau puasa ya harus sahur. Sahur sedikit. Ya harus sahur, harus cukup nutrisinya biar sehat. Terus cara bacanya tadi saya ngulangin Ibu, kalau sudah bisa 8, 9, 10 berarti itu sudah bisa sebetulnya, tinggal nambah gasnya diinjek lebih dalam lagi. Cuma pedal remnya jangan diinjek. Jadi ngereng nanti. Itu. Ibu pakai standar baca 1 halaman 1 menit. Bagaimana bisanya? 1 halaman 1 menit. Bisa. Ukurannya, tadi sudah ada Pak Haji tadi, ukurannya 1 juz. 1 juz itu kan 18 halaman. 9 lembar kan 1 juz? 9 lembar. Berarti kalau bolak-balik berarti 18 halaman. Kalau Ibu target bisa 1 halaman 1 menit, berarti 20 menit bisa tembus 1 juz. Ya. Nah, ngukur kita bisa 1 halaman 1 menit apa tidak, itu Ibu baca surat yang paling pendek. Inna a'toina itu kan 1 baris lebih sedikit, hampir 1,5 baris. Kalau Ibu bisa baca inna a'toina 1 menit, dicek bisa 15 kali, berarti Ibu sebetulnya bisa 1 halaman 1 menit. Jadi dicek nanti Ibu pakai jam, baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Oh, gak nyampe, hanya 8. Berarti gasnya ditambah. Berarti kurang cepet sih saya baca begitu. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Oh, nyampe, bisa 15 kali dalam 1 menit. Berarti ini menjadi Patokan. pedoman kita, cara bacanya, ketukannya seperti ini. Kayak kita lagu itu ada nada dasarnya. Mau jazz, rock, dangdut, kan ada iramanya. Nah, seperti itu kita pasang di ayat panjang, akan bisa tetap seperti itu.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila gitu, dipraktekkan seperti itu. Terus terakhir ibu bacanya tadi saya ngulangi, jangan pakai tenaga penuh full power. Pakainya apa? Berbisik, tapi masih terdengar oleh kita Masih sendiri. bunyi itu, Mas. Masih bunyi, tapi tidak pakai tenaga penuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma. Nah, keluar energinya terlalu Capek nanti. besar, gampang capek, gampang lelah dan tidak bisa cepat. Ya. Tetapi kalau kita bacanya agak berbisik, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lebih cepatnya lebih bisa lebih cepat dan tidak cepat HP atau capek. gadget itu merupakan Sehingga- satu kebutuhan yang Tapi kalau sangat penting. ngantuk istirahat, tidak harus full, tidak harus istirahat dulu, ngantuk ngopi dulu, udut dulu, istirahat bentar. Tapi istirahatnya jangan pakai bantal, bablas. Enak-enaknya bablas kalau jam 3, setengah 4 kita sanderan, lewat subuhnya. Bablas ntar. Bisa Ibu? Bisa. Capek itu dengan kenapa baca Quran itu Pak Haji menekankan, karena kata Allah di surat Al-Muzammil itu ayat yang ke-6, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Jadi ibu tidak mudah khawatir, tidak mudah was-was, ketakutan. Kalau bahasa Maduranya kogek-kogek gitu ya. Nanti gimana ya? Kalau kalian diusir gimana ya? Jadi yang harus positif. Mentalnya kuat, pasti tidak, pasti. Jadi maka gimmick-gimmicknya seperti ajarkan Pak Haji. Mentalnya jadi kuat. Itu di surat Al-Muzammil ayat ke-6. Ibu buka nanti dipelajari ayat 1 sampai 7. Terus apa lagi? Ucapannya menjadi mantap. Sehingga apa yang ibu ucapkan kepada siapapun, pada pemilik yang ini, dia manut. Apalagi ditambah gimmick-gimmick yang diajarkan Pak Haji. Colek, salaman. Kalau dia datang, salamin. Ya Bu, bentar Bu. Pergi ke dalam, pegang senjata. Salam, manut. Udah, sambil ibu mentalnya kuatkan, ucapannya jadi mantap, dia nurut, katut, manut sama itu. Kenapa? Baca Quran. Lisan kita dihiasi dengan bacaan Al-Quran, sehingga ibu tadi kata Allah ucapannya menjadi mantap. Yakin? Yakin. Tidak boleh was-was, karena was-was adalah pekerjaannya setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang selalu membisikkan was-was, rasa was-was fi sudurin nas, ke dalam jiwa, ke dalam dada manusia. Itu bisikan setan. Ya. Bisa praktekin. Bisa Mas? Ya, mau nambah kelanjutan yang tadi karena tadi saya belum selesai. Ada Pak Haji, sebelumnya saya mau melanjutkan yang tadi Pak Haji. Ya. Saya sebenarnya kesini itu kondisi juga genting dan sangat-sangat genting. Karena dari keluarga sudah angkat tangan. Bos, Kemudian ada kan ayatnya di Al-Quran, ucapan adalah doa. doa. Lo ngomong bilang genting, bener lo genting. Jangan bilang genting. Iya. Ini semua mudah. Iya. Jadi Karena kalau bilang gini, genting, ntar genting. Jangan bilang genting. semuanya itu kan amanah yang saya terima itu kan totalnya 3M Pak Haji.
Yang 1,1 ini semuanya itu menekan saya minggu ini ada yang 2 bulan. Bos, tahu gak lo kelilit utang kenapa penyebabnya? Karena doa gue tiap malam kalau gue tahajud biar lo kelilit utang dan nggak bisa bayar. Karena kalau lo bisa bayar nggak bakal lo datang ke RDAY. Datang nggak kalau lo bisa bayar ke RDAY? Kalau lo bisa bayar utang, datang nggak lo ke RDAY? Jawab. Belum tentu. Belum tentu kan? Iya. Makanya gue doa tiap malam biar lo nggak bisa bayar utang tahu. Akhirnya lo kan nyari gue. Iya betul. Nah Pak kita Haji. ketemu. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang disalahin jangan nasib. Nggih, nggih. Yang disalahin siapa? Saya. Ya memang semua salah saya Pak Haji. Apalagi ini kan gini Pak Haji. Yang 1,1 itu memang kalau dinilai itu memang kesalahan saya, dan itu kalau nggak salah itu saya dituduh penggelapan dan penipuan. Nggak apa-apa. Semuanya udah seizin Allah belum? Iya betul. Pak Haji. Udah tenang aja, nanti Allah nyelesain dengan caranya Allah. Tenang aja, nanti Allah nyelesain dengan caranya Allah. Yang perlu saya tanyakan Pak Haji, kan selama saya kesini tuh saya sudah nggak mengaktifkan HP. Ya. Nah, saya selama ini kan Dulu waktu lahir lo bawa HP gak? Enggak. Enggak kan? Ya udah sekarang jangan pakai HP. Berarti- Matiin HP-nya udah. terus kebohongan dan pendustaan saya ke mereka yang selama ini ibarat kata nitip saham, kan terus terang Mbak Haji, awal mula kan saya terlilit hutang yang sebegitu banyaknya, kemudian ada uang masuk selama 1 tahun ini, langkah saya itu juga salah, tapi tetap saya terjang. Bahkan saya sering sedekah transfer ke RDAY itu sampai saya sebutkan hajat saya. Karena apa Pak Haji? Ya maaf, saya itu sempat kena di arah perjudian. Jadi 1,1 itu secara berkala habis di judi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sampai- Pasien gue sampai- juga ahli judi. Ya sampai saya pernah Kenapa lo nggak jadi bandar judi? berharap waktu itu kan masalah selesai Pak Haji, tapi malah tambah parah. Jadi bandar lah biar Itu pernah lo saya jadi pemain sih. menulis hajat itu Pak Haji di RDAY, judulnya Bismillah bandar judul kembalikan uang saya 2 miliar juga pernah. Sampai saya tulis seperti itu. Ya. Memang kembali Pak Haji pernah kembali dalam waktu 2 hari 4 hari itu kembali 400 juta. Iya. Tapi habis itu saya nggak bisa ngontrol lagi. Main judi lagi. Main judi lagi. Alhamdulillah. Akhirnya kemarin mentok-mentoknya saya harus kesini dan harus Ini memberhentikan kita mantan-mantan pemain judol, Bos. Nih, yang sekarang nih. Oh, lo jadi Akhirnya- bandarnya. Enggak, saya pemain. Oh, lo pemainnya. Iya Pak Haji. Oh, iya. Cuma kemarin. Sama dong kayak yang pada duduk di karpet. Oh. Pemain semua. Jadi terakhir itu. Dulu. Kemarin terakhir itu seadanya uang saya bawa ke sini. Lah ini yang saya tanyakan lagi Pak Haji. Langkah saya harus gimana karena hampir semua rekan kerja di Surabaya Bos, itu sudah semua masalah selesai dengan satu, baca Quran. nggak betul? maksud- iya. Saya di sini apa pulang gitu Pak Haji. Lo di sini aja. Di sini ngawinin kuda gue. Kuda gue banyak yang nggak pada bunting. Kali kalau lo kawinin pada bunting. Nggih. Di sini. Jadi bos, ilmu RDAI cuma 3. Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, atau mau riado ekstrim. Dan pilih yang 3. Kalau mau ibadah ekstrim, jalanin ibadah ekstrim. Di sini bisa Pak Haji jalanin ibadah ekstrim. Bisa lah, Nggih. bisa. Sedekah ekstrim, Itu yang belum punya Pak Haji. Ya udah. Masalahnya pegangannya cuma tinggal sedikit. ada lagi. Sebenarnya ya kayak terus ini Pak Haji, saya kan matikan HP Pak Haji ya. Ada kemarin teman-teman yang memang sesama pemain rempah-rempah. Itu kan dia kemarin masih di Australia. Ya, kemudian kan mungkin sekarang sudah di Indonesia. Itu kan juga sempat mau ngajak kerjasama. Lah yang saya bingung kalau saya ngaktifkan HP ini Pak Haji, tekanan kanan kiri, depan belakang. Ya ini jangan kan luar diaktifin biasa. dong bos. Kabur dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Jadi lo lari dari kenyataan. Nggih. Jadi lo nanti tinggal tunggu di santet. Iya, Ada ada lagi? sampai mau membunuh juga seperti itu. Pak. Ya iyalah lo tuh cocoknya dibunuh bos. Udah dibunuh aja.
Ada lagi? Iya, sudah Pak Haji. Boleh. Ibu apa? Kalau saya nanya ini Pak Haji, teman yang tadi itu yang nyuruh saya keluar dari rumah itu suruh nyari ini uangnya, nggak usah Nggak usah. Nggak usah ya Pak Haji. Ibu aman Yang kok Bu, penting- di situ tinggal Ibu baca Qur'annya aja ditingkatin. Masak buat anak sama keluarga nomor 2, nomor 1 baca Qur'an dulu. Kalau udah baca Qur'an udah 12 juz baru Ibu masak buat anak-anak gitu. Ibu kan duluin anak. Anak nomor 2 Bu, nomor 1 Allah Bu. Paksain baca Qur'an. Terus nanti kalau udah sampai Rabu saya nelpon dulu gitu harus Nggak usah, Ibu aman, tenang aja. Ibu nggak usah telepon-telepon, yang penting baca Quran dulu. Nanti Allah yang lindungin dengan caranya Allah. Nanti Allah jadi saya nggak lindungi. usah transfer dulu pokoknya 1 juta, nggak usah ya Pak. Nggak usah. Yang penting Ibu aman Ibadah aja, dulu Ibu. dengan baca Quran. Yang bisa nolong Ibu cuman baca Quran. Yang bisa nyelamatin Ibu cuman baca Quran. Baca Tapi kalau Quran. belum sampai 12 gimana Pak Haji? Saya Paksain. berlatih terus. Paksain. Berlatih terus saya tiap mau ngaji lagi. Kok malah setengah 2. Tiap mau ngaji lagi, sekarang Al-Baqarah bisa sejam kata saya gitu. Terus saya iniin juga, kenapa orang-orang bisa ya? Kenapa saya nanya Harus ke diri bisa. sendiri? Abdurrahman bin Auf 30 juz. Imam Syafi'i 2 kali juz. 2 kali khatam. Imam Syafi'i 30 juz. Imam Syafi'i 2 kali khatam. Masa Ibu nggak bisa? Harus Bu, bisa ya. buktiin sama orang yang di sekitar Ibu bahwa Ibu punya penghasilan 10 miliar tanpa kerja. 10 miliar tanpa kerja. Buktiin. Jadi nanti kan Ibu punya rumah 1000 meter. Jadi Ibu dihormatin sama orang. Kalau ditanya, Ibu kerja apa? Ya saya ikut aliran sesat RDAY. Gitu. Saya ikut aliran sesat RDAY. Saya dipaksa sama Pak Haji baca Quran. Pengen buktiin ke anak dulu Pak. Karena Ya. habis itu kan anak bisa percaya saya jadi ibu gitu. Saya belum bisa merasa jadi ibu yang benar. Makanya ya Allah ini harus simpan. Saya udah Ibu tuh dia ibu yang bener. Ibu ada tetenya nggak 2? ada. Nah kalau ibu bener tuh ada tetenya 2. Ibu ada kan? Nah ibu udah bener. Ya kameramen. Bu, paksain baca Quran 12 juz. Cair 10 miliar. Ada lagi? Udah itu aja Pak. Sabtu besok jam Iya. 7 pagi Ibu udah sampai Iya. sini. Iya. Gimana caranya Sabtu pagi Ibu udah sampai sini? Dengerin Mbak Nadia testimoni cair 1 triliun. Kalau Mbak Nadia tidak punya suami, bisa cair 1 triliun pada saat itu ya. Kalau sekarang udah ada suaminya, Ibu harus cair 10 miliar. Sama kayak Mbak Nadia. Bisa? Bisa. Oke? Bos? Mau nanya Pak Haji, saya di rumah kan kesini itu meninggalkan orang tua, kedua orang tua saya terutama ibu yang sedang lagi sakit stroke kan Pak Haji. Terus bapak pertanyaannya untuk dari sini apa yang bisa saya lakukan terhadap orang Besok tua lo abis Sabtu denger Mbak Nadia testimoni cair 1 triliun, lo langsung pulang. Urusin emak lo. Nanti utang lo lunas karena emak lo. Bukan utang lunas karena lo usaha. Bukan lo utang lunas karena lo bekerja. Nggak setuju gue. Urusin emak lo. Lo openin emak lo. Gue bisa begini nih karena ngopenin emak gue. No, emak gue ada di sono. Gue openin. Gue plong-plong. Tadi gue bawain ayam bakar. Kemarin gue beliin soto ceker. Kesukaannya dia. Soalnya kalau di rumah kampung itu nggak ada yang bisa saya lakukan Pak Haji. Lo nggak usah ngapa-ngapain, cuman ngopenin emak lo doang. Nggak usah ngapa-ngapain, ngopenin emak lo. Tiap hari ngopenin emak lo, udah itu aja. Lo jadi baby sister emak lo, nanti utang lo lunas. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Karena lo juga kerja juga percuma, utang juga. Udah, urusin emak lo. Nyapu, ngepel, bebenah, nyuci baju emak lo, udah itu aja. Namanya mengabdi sama emak lu. Mumpung emak lu masih hidup, emak lu tuh pesugihannya. Ngopenin. Berarti Kalau lu nggak mau jadi represi tinggal- ya lu nggak jadi mancing. tinggal di sini Pak Haji. Nggak jadi tinggal di sini Riado di sini. Nggak usah. Lo tadi kan cerita, lo nggak cerita ada emak bapak lo di sono, makanya gue bilang di sini. Tapi lo cerita ada emak lo, mendingan lo ke emak lo lebih manjur daripada di sini.
Daripada di sini manjuran ke mak lo. Kecuali kalau mak lo bawa ke sini baru bisa lo urusin mak lo di sini gitu lo. Kan mak lo ada di sana. Sudah Urusin. ada kakak. Hah? Kakak saya ada di sana Pak Haji. Ya daripada kakak lo mendingan lo aja Oh. yang ngurusin. Soalnya Nyapu, selama ngepel. ini kan tumpuhan keluarga ada di saya, misalkan kayak kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya itu saya yang mensupport Pak Haji. Ya sekarang lo mau kerja apa di sana? Lo nyapu, ngepel aja, nyuci baju mak lo, nyuapin mak lo, ngopenin gitu lo. Bebenah mak lo. Nanti kalau udah utang lo lunas, baru. Kalau lo mau mancing, cari ikan bekonde. Kalau ada ikan bekonde, kalau nggak ada ya. Pak Haji, boleh nggak saya mau minta Hah? minta uang bibit? Saya kan waktu itu pernah naruh duit 1 juta doang ke bibit ya kalau nggak salah. Sekarang suka ada itu aja ke email. Ini apaan sih? Karena saya nggak ngerti, malas bacanya Besok kalau panjang. ibu datang saya kasih uang bibit besok. Oh, iya. Besok kalau ibu hari Sabtu datang saya kasih uang bibit ya. Iya, makasih. Besok. Makasih Pak Haji. Itu tadi tambahan lagi Pak Haji. Kalau misalkan di rumah ini Pak Haji kayak yang neken-neken saya datang itu gimana Pak Haji? Lo ngumpet. Lo jangan nongolin. Lo ada di rumah, lo ngumpet. Pokoknya lo ngumpet di kolong meja, di kolong tempat tidur mak lo, ngumpet. Kolong meja ngumpet. Jangan nongolin. Kasurnya nggak ada kolong, Hah? nggak ada kolong kasurnya di kampung. Ngumpet di dalam mak lo, di daster mak lo. Itu kan teknik di lapangan, lo yang tahu, mana gua tahu. Lo yang tahu lo mau ngumpet di mana. Kan gua nggak tahu rumah lo bentuknya kayak gimana. Pokoknya lo ngumpet. Kalau dicari orang bilang lo nggak tahu, bilang lo nggak ada. Lo cuma ngabdi aja mama lo. Ntar lo lihat dah, utang lo lunas sendiri. Daripada lo di luar rumah nggak nyelesain masalah. Tapi kalau di rumah lo bebenah, nyapu, ngerajangin apa. Iya. Manjur bos. Ngumpet. Kok Pak Haji tahu? Ini kan pakar-pakar yang ngumpet. Ini ngumpet. Di pakar-pakar. Lo ngeliatnya gue sekarang bos. Iya, iya. Jangan lihat sekarang, lihat yang dulu dong. Gue ahli ngumpet. Oke? Deal? Sip. Daripada lo mikir mulu gue mau makan lontong opor.